Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang terhormat Bapak Kasubag TU, yang saya hormati Bapak serta Ibu Kasih yang berkesempatan hadir pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu sekalian, seluruh jajaran pegawai kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini Allah berkenan memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang paling utama yaitu nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, waktu serta sempat, dan kita diberikan khusus lebih nikmat lagi yaitu kesempatan untuk berjumpa Ramadan. Bapak Ibu sami siap ya? Mungkin ibu ada yang berpuasa. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu Ramadan. Ramadan yang dikatakan sebagai bulan gemblengan, yang disebut sebagai asyam junnah, puasa itu adalah perisai dari amalan perbuatan fahsya wal munkar, perisai dari api neraka. Dan puasa dikatakan sebagai penghapus dosa-dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan iman dan penuh keikhlasan, mantap dengan keimanannya, dengan penuh perhitungan setiap langkah-langkah dan setiap aktivitasnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Masya Allah, luar biasa ya. Di puasa kok bisa diampuni dosa-dosanya. Maka juga tidak salah kalau suatu ketika Abu Umamah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kula nyuwun, saya memohon pada panjenengan, saya berikan satu amal yang bisa membawaku ke surga, amal yang memasukkanku ke surga. Maka Rasulullah menjawab, alaika bisyam, alaika bisyam, hendaklah kalian puasalah kau, fa innahu la idlalah. Rasulullah mengatakan puasa itu amal yang tiada tanding. Luar biasa. Kok puasa amal yang tiada tandingannya. Bapak Ibu rahimakumullah, dan siapa yang puasa dia diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke surganya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjalankan puasa ini. Sudah berapa hari Bapak Ibu? Sudah 3 hari, 4 hari ya? Oh 5 sampai hari itu. Sudah masuk hari kelima. Sampun dihitung-hitung kenapa dereng nih? Sudah dihitung-hitung apa belum ya? Nah, Sayyidina Umar kan selalu mewanti-wanti ya, supaya kita
menghitung-hitung amal perbuatan kita, khusus lagi di bulan Ramadan. Hasibu qabla an tuhasabu, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kemudian setelah itu perbaikilah amal kalian. Jadi setelah kita menghisab, menghitung-hitung kemarin puasa kita seperti apa, yang sudah berlangsung 4 hari, kita masuk ke 5 hari ini, apakah sama atau beda dengan hari-hari sebelumnya? Nah, kalau sama repot berarti kita, berarti sama, berarti ada tanda tanya kenapa kok bisa sama. Barangkali kita belum tahu keutamaan dari puasa yang luar biasa ini. Padahal para sahabat ya, di penghujung Ramadan pada menangis. Nangis apa? Menangis karena ditinggalkan Ramadan yang belum tentu tahun depan bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Nah, kalau kita ini bisa enggak di penghujung Ramadan menangis? Malah tersenyum, malah ngarep-arep wis sakit ya. Oh begitu, bisa karena belum belikan baju anaknya. Iya. Nah, ya. Bisanya makomnya seperti itu Pak J. Bisa menangis karena belum bisa membelikan baju anaknya. Kalau para sahabat menangis karena tahun depan masih bisa bertemu lagi enggak dengan Ramadan. Karena Ramadan, hebatnya Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka hakikat daripada Ramadan itu, maka saya Hawa menyampaikan tentang tazkiyatun nafas. Jadi kalau di dalam Al-Quran tadi saya bacakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tentang takwa ini, hakikatnya di sana ada yang disebut, yang dikatakan oleh Said Hawa sebagai tazkiyatun nafas. Hakikatnya puasa ini adalah pensucian jiwa, ruhiyah kita yang sudah belepotan. Ibu teman saya, belepotan apa sih Pak? Nampaknya belepotan ya. Kalau kita sudah hidup di dalam kehidupan yang tidak hanya sendiri, tetapi juga bersama-sama dengan orang lain. Kalau toh tidak disengaja, ya, itu sangat mungkin terjadi, yaitu tidak disengaja. Mungkin berbuat salah kepada orang lain, menyakiti orang, sengaja ngerasani ketemu para koncone, kebetulan ada yang baru viral dipakai untuk rasan-rasan. Nah, itu sehingga tercepur belepotan dengan dosa. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang kita lupa. Maka Masya Allah di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk tazkiyatun nafas. Biar jiwa kita ini, kepelitan kita terhadap sesama kita kemudian hilang setelah kita merasakan betapa susahnya orang lapar. Yang kita sudah punya harapan aja nanti berbuka, niku rekoso banget. Kalau kita ngampet dari haus dan lapar, betapa susahnya mereka. Ya, betapa susahnya orang-orang yang dia disakiti hatinya. Maka puasa la yashab, janganlah kita mencaci maki. Dan kalau diajak bertengkar, aku ya ini shaim, aku sedang puasa. Japa dumene, aku lagi poso. Nah, ini maka sesungguhnya puasa itu adalah dalam rangka untuk hakikatnya tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa dan rohnya kita. Kenapa perlu tazkiyatun nafas? Karena dulu kita dilahirkan dalam keadaan suci. Dan sebelum lahir sudah dijanji oleh Allah, siapa Tuhanmu, siapa kitabmu, siapa nabimu. Sudah berjanji, dan berjanji untuk memegang teguh janjinya kepada Allah. Maka kita kan selalu pagi, sore, kita seperti diajarkan Rasulullah membaca Sayyidul Istighfar,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika. Aku ini hambamu ya Allah, dan aku dalam ikatan perjanjian denganmu. Wa wa'dika mastata'tu, janjiku kepadamu saya usahakan sekuat kemampuanku. Nah, namun kadang-kadang namanya manusia mahalul khotok wan nisyan, ya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang berbuat dosa. Lah disinilah Allah berikan kepada kita fasilitasi yang namanya asyam, puasa. Agar apa? Agar jiwa kita ini bersih seperti bersihnya pada saat lahir. Karena saat lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kalau kemudian jadi musyrik, jadi belepotan dosa, jadi melakukan perbuatan fahsyat dan mungkar, nah itu karena dia menuruti hawa nafsunya. Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampunan kepada Allah, untuk membersihkan jiwa rohiyah kita, agar besok pada saat kita dipanggil oleh Allah bisa tersenyum, sakit mesem. Karena apa? Nah ini di dalam riwayat disebutkan orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan, yaitu di saat dia berbuka dan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, besok orang-orang yang puasa ini saat dipanggil oleh Allah, saat wafat dia bisa tersenyum karena dia puasa. Pernah puasa dan Allah menggugurkan dosa-dosanya di setiap puasanya itu. Dan Masya Allah, Allah memberikan kepada kita bonus yang luar biasa, yaitu di bulan puasa ini kita diberikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di bulan yang di malam yang pada saat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, 1000 bulan, 80 sekian tahun kita dicatat amal baik apabila pada Lailatul Qadar itu kita bisa melaksanakan amal soleh, membaca Al-Quran, bisa saat kita bisa mendirikan sholat, bersedekah. Maka rutinkan sejak awal ini sampai dengan akhir nanti bulan puasa, dan khusus lagi di sepertiga terakhir bulan Ramadan, dan khusus lagi di malam-malam ganjil. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memperoleh Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Penting nombatan Bapak Ibu, penting sangat ya, karena kita usia kita ini terbatas. Usia kita ini tidak seperti usianya umatnya Nabi Nuh yang sampai 1000 tahun, tidak seperti usianya umatnya Nabi Musa yang sampai 300 tahun. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa mboten kathah gangguan, ya betul. Nah, sementara kita ini umat Muhammad sekarang ini wah banyak sekali godaannya, apalagi zaman milenial seperti ini. Kita diganggu oleh HP, ya HP-nya di sana yang macam-macam, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram. Kalau baik-baik tidak apa-apa lah, seringkali terus kepleset, ya buka yang tidak baik-baik itu. Nggih, ngoten nggih. Jadi niatnya buka sing apik ini bae kepleset ya toh. Nah, malah melayu karep itu. Nah, maka udah usia kita kata Rasulullah hanya di antara 60-70 tahun, ning godane akeh, burung neng mall, ya, belum lagi godaan-godaan pasar dan lain-lain. Nah, sementara usia kita pendek, amal kita hanya sedikit. Masya Allah, Lailatul Qadar, kita berharap setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga nanti suatu saat kalau kita gunakan, manfaatkan puasa ini agar hati kita ini bersih, agar rohiyah kita ini suci seperti pada saat bayi. Suatu saat besok agar kita dipanggil oleh Allah, termasuk hamba-hamba Allah yang dipanggil sebagaimana panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, betapa senangnya, betapa bahagianya karena kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, jiwa yang sejahtera, yang jauh daripada dosa-dosa. Bapak Ibu rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabarnya kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia, sukseslah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan juga di dalam ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Sungguh berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya, suci diri, suci hati, suci jiwa. Wa dzakara rasma rabbih fasalla, dan selalu mengingat Allah, fasalla, kemudian mendirikan sholat. Kemudian tetapi Allah mengingatkan gitu, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla bal tuksirunal hayatad dunya. Akan tetapi sayang seribu sayang, kebanyakan orang ini lebih mengutamakan dunia. Maksudnya ini dunia yang kadang-kadang haram ditabrak, fahsyat dijalani, keji dijalani, kalau memperturutkan hawa nafsunya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Seberapa lama sih dunia ini? Apalagi kalau kita ini sudah usia-usia di atas kepala 4, 5, amin gitu. Kenapa kita sih kinis kepala 5? Kalau saya ini kepala 5 gitu. Saya kepala 5. Kesemanan oke gitu, sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, alhamdulillah. Semoga benar-benar meninggalkan dunia hitam, tidak hanya rambutnya saja. Gitu. Nah, Masya Allah. Jadi kalau kita sudah tua seperti ini, maka Allah mengajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam supaya kita banyak berdoa, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ila akhir ayat. Masya Allah. Itu kita diminta untuk diajarkan untuk bertobat, mensyukuri nikmat Allah, berharap keturunan kita yang baik dan bertaubat. Orang yang suci, Bapak Ibu, saya tutup dengan satu contoh, masih 5 menit ya. Orang-orang yang Allah sucikan, kita mungkin susah juga ya untuk meniru kayak makomnya sahabat seperti ini ya. Yaitu satu ketika di dalam riwayatnya ada orang yang, seorang wanita yang dia tahu betul akan apa yang diajarkan Rasulullah, mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani surga, mengimani neraka jahanam yang ngeri itu. Maka pada saat dia kepeleset, ya, terjegur perbuatan fahsyat keji, dia menghadap kepada Rasulullah dalam keadaan hamil. Ya Rasulullah, qad zanaitu. Rasulullah, saya telah berzina. Fatahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Jadi mohon untuk disucikan karena takut dengan neraka. Fatahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pura-pura nggak tahu gitu, melengos lagi, pecah. Anak orang perempuan ini minta dirajamkan gitu ya, dia tahu hukumnya gitu. Kemudian dia mengatakan Rasulullah, fatahhirni 2 kali. Kemudian mengucapkan lagi, kemudian Rasulullah baru berbalik. Ini yang kamu ucapkan itu sadar nggak kamu? Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Pulanglah kamu, pulanglah. Akhirnya dia pulang. Lahirkan dulu anakmu. Lahirkan dulu. Jadi tidak ditangkap, nggak dirantai penjara gitu. Dia minta disucikan atas kesadaran sendiri. Pulanglah. Maka kemudian dia pulang. Setelah lahir anaknya, membawa bayinya masih bayi abang. Ya Rasulullah,
anakku telah aku lahirkan, sucikan aku ya Rasulullah. Maka ulanglah, besarkan dulu anak sampai anaknya 2 tahun minum asinya, kemudian kembali lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, anakku sudah gede, sudah bisa diasuh oleh orang lain, fatahirnya, sucikan aku ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah minta kepada sahabat supaya mengasuh anaknya ini, dan perempuan ini dengan rela hati dirajam. Ya. Kemudian saat darahnya munsat salah seorang sahabat, Khalid bin Walid, wah celaka wanita ini, sudah membuat dia ini sudah wanita jelek. Rasulullah mengatakan, oh celaka kamu Khalid, sesungguhnya wanita ini telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Masya Allah. Jadi orang betapa kesadaran kesuciannya begitu tinggi, dan betapa tahu di depannya itu neraka, tidak berani dia mencoba-coba ya, untuk nanti biarlah aku mati, tapi dia meminta pada Rasulullah agar disucikan. Ini termasuk salah satu contoh yang luar biasa betapa iman sahabat pada saat itu sedemikian tingginya, sampai bahkan kematian pun dia rela asalkan Allah sucikan dirinya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada banyak contoh lagi terkait dengan ini, insya Allah di kesempatan yang lain saya akan sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semuanya, menjaga kita dan keluarga kita semuanya, agar kita bisa menjalankan istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang bisa mengisi Ramadan ini sehingga di penghujung Ramadan benar-benar kita kembali kepada fitri. Amin Allahumma amin. Makatan dengan punten langit matur, barangkali ada hal yang kurang baik mohon dimaafkan. Wa'alaikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.